Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sepayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan tentang FR, SKB, Bidan ya, bagian yang keempat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe, share, like, dan komen, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Welina Sepayang Official. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas FR dari teman-teman yang sudah ujian pada tanggal 7 kemarin ya, yang terbaru. Nah, jadi soalnya hampir semuanya mirip dengan FR sebelum-sebelumnya, tetapi yang sudah saya tampilkan pada pembahasan FR bagian yang pertama dan juga yang ketiga tidak akan saya tampilkan lagi di sini. Oke, langsung saja di sini pada yang tanggal 7 kemarin ada soal yang keluar adalah tema HKN. Nah, tema HKN tahun 2015 adalah tidak ditampilkan optionnya ya. Jadi di sini saya tampilkan beberapa tema HKN dari tahun 2015, 2016, 17, 18, dan 19. Nah, untuk tema Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2015 itu adalah tentang generasi cinta sehat siap membangun negeri. Nah, sedangkan pada tahun 2016 tema HKN itu adalah Indonesia Cinta Sehat. Dan tahun 2017 itu adalah keluarga sehat hidup kuat. Nah, tahun 2018 tema HKN itu adalah Aku Cinta Sehat. Sebenarnya hampir mirip-mirip semua ya. Dan tahun 2019 tema HKN itu adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Nah, jadi artinya mana tahu nanti yang keluar adalah tahun 2015 sudah tahu, dan seandainya pun yang keluar tahun 2017 atau 2018 kita sudah punya persiapan untuk mengetahui apa itu tema HKN Hari Kesehatan Nasional. Nah, kemudian ada juga soal tentang SDGs ya. Nah, pada tanggal 7 kemarin soal tentang SDGs itu yang ditanyakan itu adalah aspek aspek fundamental SDGs. Nah, jadi aspek fundamental SDGs itu ada 6 ya. Yang pertama itu adalah people, 2 planet, 3 partnership, 4 justice, 5 prosperity, 6 dignity. Nah, jadi belum tahu opsinya itu bentuknya seperti apa, tapi yang pasti 6 aspek fundamental SDGs itu, yang pertama tadi people yaitu hidup sehat bagi semua orang, kemudian menjaga bumi ya, planet bumi agar tetap bisa bermanfaat ataupun tetap sehat untuk generasi selanjutnya, kemudian partnership atau kemitraan, yang keempat itu justice atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat ya, kemudian prosperity ataupun kemakmuran ya, kemakmuran dan dignity atau martabat ataupun martabat bebas dari kemiskinan. Jadi ini adalah 6 aspek fundamental SDGs. Nah, kemudian ada juga soal tentang tujuan puskesmas. Bu, ada soal tentang tujuan puskesmas, tapi opsinya lupa ya. Jadi tujuan puskesmas itu kalau dilihat dari tujuannya, sebenarnya prinsipnya itu untuk gampang mengingatnya itu adalah puskesmas itu tujuan khususnya itu adalah untuk wilayah kerja di sekitar puskesmas ya. Jadi kalau tujuannya itu mendukung meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah kerja puskesmas. Sementara kalau fungsinya sendiri ini bisa diringkas menjadi 3 ya fungsi puskesmas. Yang pertama adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan seperti dengan namanya ya, puskesmas pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua itu adalah membina peran serta masyarakat, ya masyarakat di wilayah kerjanya tentunya. Dan yang ketiga itu adalah memberikan pelayanan secara menyeluruh. Jadi itu adalah fungsi dari puskesmas. Nah, kemudian soal tentang undang-undang kesehatan, ya ditanyakan undang-undang kesehatan, yang undang-undang kesehatan di situ opsinya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Itu adalah undang-undang kesehatan yang sudah biasa ya kita bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian ada juga soal tentang undang-undang aborsi ya, undang-undang aborsi. Di situ yang ditanyakan adalah undang-undang aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76. Nah, jadi ini dia undang-undang aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76. Di situ diterangkan bahwa ya aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan oleh sebelum kehamilan berumur 6 minggu ya, dihitung dari hari HPHT, hari pertama terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kemudian ayat 2,
oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan yang kelima, ayat 5, penyediaan layanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi itu adalah tentang Undang-Undang Aborsi pada pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, kemudian tentang, ini ya sterilisasi ya, berapa lama alat yang sudah disterilkan itu dapat bertahan secara maksimal. Jadi artinya ya, dari kajian teori, alat yang sudah disterilkan itu maksimal itu bisa bertahan selama 3 hari, dipakai ataupun tidak dipakai, walaupun tidak dipakai setelah disterilkan maksimalnya itu hanya 3 hari dan setelah 3 hari harus kembali disterilkan untuk mempersiapkan kalau tiba-tiba datang pasien yang mau melahirkan atau yang mau partus, alatnya sudah ready untuk dipakai. Jadi maksimalnya itu hanya bertahan 3 hari. Kemudian ada juga soal di sini ditanyakan, bayi menangis kuat itu untuk menilai apa? Nah, kembali saya tampilkan di sini tabel tentang Apgar Score ya. Jadi, kalau bayi menangis kuat itu adalah untuk menilai pernapasan, respiration atau usaha bernapas ya. Jadi, kalau misalnya seluruh tubuh berwarna kemerahan, itu adalah menilai warna kulit atau appearance ya. Dan kalau lebih dari 100 itu jantungnya itu adalah untuk menilai jantung ataupun nadinya ya, nadinya lebih dari 100. Dan kalau dia misalnya batuk atau bersin itu adalah untuk menilai Grimace ya. Kemudian kalau untuk menilai tonus otot dia gerakannya aktif, bayinya bergerak aktif itu adalah untuk menilai tonus otot. Jadi itu adalah tabel Apgar Score yang wajib kita tahu. Kalau misalnya nanti yang ditanyakan bayi menangis itu gampang untuk menilai respirasi atau usaha bernapas. Tapi kalau misalnya seluruh tubuh kemerahan itu adalah warna kulit atau appearance dan seperti yang diterangkan dalam tabel ini, tabel Apgar Score. Nah, kemudian tentang bayi juga ada keluar ini, yang disebut ya, apa nama istilah kalau bayi mengalami ruam popok ya. Jadi kalau ruam popok itu disebut dengan dermatitis atau seboroik ya, dermatitis seboroik. Kemudian kalau bintik-bintik putih di mulut bayi, yaitu disebut dengan istilah oral thrush dan kalau warna kebiruan di daerah bokong itu, nama medisnya adalah bercak Mongol. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang FR, SKB Bidan 2020 bagian yang keempat. Nanti saya akan upload lagi FR-FR terbaru sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman SKB yang sudah ikut ujian. Semoga bermanfaat dan semoga lulus SKB. Terima kasih.